Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, saya Sarah Sabita dan rekan saya Farid Al-Farisi. Kami akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja. Apa itu evaluasi kinerja? Evaluasi kinerja adalah suatu proses penilaian pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja yang telah disepakati bersama. Evaluasi kinerja merupakan tahap penting dalam manajemen kinerja. Adapun kinerja terbagi atas dua, yaitu kinerja individu dan kinerja perusahaan. Tujuan evaluasi kinerja untuk menjamin pencapaian tujuan dalam suatu perusahaan, untuk mengetahui posisi perusahaan apakah terdapat kendala atau tidak. Ini merupakan tahap akhir dari perputaran manajemen kinerja. Digunakan juga untuk melihat seberapa jauh rencana suatu kinerja telah dilaksanakan dan untuk mengindikasikan permasalahan yang telah dihadapi untuk penyusunan rencana kerja berikutnya. Evaluasi kinerja juga memberikan gambaran keunggulan, kelemahan, dan potensi individu yang bersangkutan. Dapat digunakan untuk beberapa penggunaan. Yang pertama, peningkatan kinerja, pengembangan sumber daya manusia, pemberian kompensasi, program peningkatan produktivitas, program kepegawaian, dan menghindari perlakuan diskriminasi. Waktu pelaksanaan. Pekerja yang hanya sementara harus menyelesaikan dalam waktu yang relatif pendek, maka proses penilaian akan dilakukan setelah pekerjaan itu diselesaikan. Kedua, pekerjaan dalam jangka waktu yang lama dilakukan secara rutin periodik atau dapat dilakukan setiap hari. Yang ketiga, proses penilaian dapat dilakukan secara khusus pada saat tertentu bila dirasakan timbul masalah. Hambatan kinerja. Yang pertama, hambatan internal. Hambatan internal dapat berupa keterbatasan dana, peralatan, dan teknologi, serta kurang efektifnya manajemen dan kepemimpinan. Kedua, hambatan eksternal. Hambatan eksternal dapat timbul dari lingkungan kerja termasuk lingkungan sekitar. Para pesaing yang sengaja membuat gangguan, para pemasok yang terlambat melakukan pengiriman, dan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Ketiga, kelemahan individu. Kinerja seseorang sangat dipengaruhi oleh kompetensi kerja serta disiplin dan etos kerja orang yang bersangkutan. Ada beberapa penyebab kinerja rendah, salah satunya keterbatasan dana, peralatan dan teknologi, manajemen kurang efektif, kepemimpinan kurang efektif, supervisi dan pengawasan tidak efektif, lingkungan kerja, kebijakan pemegang saham, kompetensi kerja, disiplin, dan etos kerja. Informasi hasil evaluasi kerja. Hasil evaluasi kinerja perlu disampaikan kepada semua pemangku kepentingan. Yang pertama, unit-unit organisasi. Informasi hasil kerja disampaikan kepada setiap unit organisasi supaya kepala unit dan semua karyawan di dalam unit itu mengetahui kinerja unit dan kelemahan yang dihadapi. Kepala unit patut menyampaikan penghargaan kepada semua staf bila unit yang bersangkutan mencapai tingkat kinerja yang tinggi, karena kinerja unit organisasi tersebut adalah akumulasi dari kinerja semua staf dan pimpinan. Sebaliknya, bila hasil evaluasi kinerja menunjukkan kinerja yang rendah, kepala unit organisasi bersama staf perlu segera membahas sebab-sebabnya, serta merumuskan upaya memperbaiki dan meningkatkannya. Kedua, kepada semua individu. Bila evaluasi kinerja individu dilakukan oleh satu tim internal, informasi hasil evaluasi kinerja tersebut kepada orang yang bersangkutan dapat disampaikan sendiri oleh anggota tim atau disampaikan melalui atasan langsung. Ketiga, kepada pimpinan puncak laporan dan informasi lengkap disampaikan kepada pimpinan puncak perusahaan, supaya pimpinan menyadari masalah yang dihadapi dan dapat segera melakukan tindakan perbaikan, penyempurnaan, dan bahkan mungkin penyelamatan perusahaan, menyempurnakan organisasi, dan peningkatan kualitas SDM. Pertanyaan: kapan evaluasi kinerja dilakukan? Kenapa evaluasi kinerja harus disampaikan kepada pihak-pihak tertentu? Mana hambatan yang lebih beresiko, hambatan internal atau hambatan eksternal? Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.